Merasa diperlakukan berbeda dalam keluarga, seorang pemuda di Cilacap, Jawa Tengah tega membunuh ibu kandungnya. Pelaku yang lama mendendam, menganiaya korban hingga tewas dengan senjata tajam. Randy Saputra ditangkap saat berusaha kabur usai membunuh ibu kandungnya di Jalan Kelinci Timur, Mertasinga, Cilacap, Jawa Tengah. Pelaku memberontak hingga terpaksa harus diikat menggunakan tali dan dievakuasi ke mobil patroli polisi. Sebelumnya warga sekitar gempar melihat Wasitoh tewas bersimbah darah di dapur rumah kontrakannya. Wanita 43 tahun itu meregang nyawa di tangan anak kandungnya yang menganiaya menggunakan senjata tajam. Wasitoh, warga Tegal ini merupakan penjual bubur. Saat kejadian, korban yang tengah memasak tiba-tiba diserang pelaku. Tetangga kontrakan yang mendengar teriakan korban langsung mendatangi lokasi, namun tidak dapat berbuat banyak. Lagi korek-korekan, lagi nyanyi-nyanyi di kamar sambil masak. Kan sambil masak? Iya. Pas waktu kejadian itu? Iya, sekitar jam 10 jam setengah. Berarti warga nggak ada yang tahu kenapanya itu, ya, apakah ribut atau apa? Kalau yang tahu banget itu malah lagi, trauma banget. Depannya kontrakan itu. Bukan pas ya? Iya. Yang barang-barangnya dikeluarin itu? Anak yang kecil larinya ke tempatnya itu. Kalau nggak, katanya sih kalau nggak ditangguhin sahut, kemungkinan mati. Usai diperiksa intensif dan dipastikan tidak mengidap gangguan jiwa, Randy Saputra langsung ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan ibu kandungnya. Polisi menyita barang bukti 2 senjata tajam yang digunakan tersangka untuk menghabisi nyawa korban. Kepada polisi, tersangka mengaku dendam dan merasa diperlakukan berbeda oleh ibunya. Sebagai anak sulung, dirinya selalu membantu ibunya berjualan bubur, namun selalu dimarahi dan tidak pernah diperhatikan seperti ketiga adiknya. Suka didiemin doang. Sama siapa? Sama ibunya. Berapa lama itu tidak didiemin kayak gitu? Ya udah lama sih. Udah sering gitu. Sering sakit hati doang. Emang kamu, tapi ya? Nyesel. Emang kamu pernah bikin ibumu marah atau gimana? Ya sering sih. Nah, kenapa? Contohnya apa? Contohnya kalau lagi nggak jualan. Mau dimarahin? Ya dimarahin. Dimarahinnya kayak gimana? Dimarahinnya paling disuruh jualan terus. Gitu. Luapan emosi terhadap korban karena jarang diajak ngobrol, sering diomelin. Yang bersangkutan walaupun sudah membantu berjualan bubur, namun tidak dianggap sama keluarganya ini tadi. Ini salah satu motif, jadi dia emosi yang sudah menumpuk kepada ibu kandungnya tersebut. Itu yang menjadikan dia tega untuk melaksanakan pembunuhan terhadap ibu kandungnya. Meski mengaku menyesal telah membunuh ibu yang telah melahirkannya, namun semua itu sudah terlambat. Randy Saputra kini harus mendekam di sel tahanan Polres Cilacap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi menjeratnya dengan pasal pembunuhan yang membuat dirinya terancam hukuman 15 tahun penjara. Seorang anak tega membunuh ayah dan abang kandungnya di Medan, Sumatera Utara. Kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi karena pelaku sakit hati dan merasa kerap dianaktirikan oleh ayahnya dibandingkan dengan kakak kandungnya. Kematian bapak dan anak di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kelurahan Sei Agul, Medan, Sumatera Utara menghebohkan warga. Korban Sugeng, 50 tahun ditemukan di luar rumah, sementara putranya Riki Sarbaini, 21 tahun tewas di kamar. Keduanya tewas akibat luka senjata tajam di sekujur tubuhnya. Pelaku tak lain Aryat, 20 tahun anak kandung Sugeng. Pelaku sempat berusaha kabur namun ditangkap warga. Nah, katanya ada ayahnya ditikam. Terus lari kami ke sini kan. Pas lihat ayahnya sudah di sana, terus tersangkanya ini di depan pintu langsung diamankan sama si Indra. Ini bersaudara nih Bang? Iya, bersaudara. Adik abang bapak gitu? Iya. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku membunuh ayah dan kakaknya karena sakit hati. Pelaku merasa selalu dianaktirikan oleh korban. Kasus pembunuhan ini dipicu ulah pelaku meminta uang kepada ayahnya, namun permintaan pelaku ditolak korban. Merasa dianaktirikan, pelaku dan kakaknya terlibat cekcok.
Melihat kedua anaknya bertengkar, sang ayah berusaha melerai. Namun naas, terbakar emosi, pelaku lalu mengambil pisau dapur dan menganiaya ayahnya hingga tewas. Pelaku yang sudah gelap mata lalu membunuh kakaknya juga dengan pisau dapur. Kehilangan suami dan anak dengan cara tragis membuat Heriani terpukul dan sangat kehilangan. Apalagi pelaku adalah salah satu anak kandungnya sendiri. Setelah disalatkan di Masjid Al-Halim, ayah dan anak ini akhirnya dimakamkan di TPU Kampung Glugur tak jauh dari rumah korban. Mereka dimakamkan dalam satu liang lahat. Sementara itu pemirsa, di Jakarta, seorang pemuda yang diduga depresi tega membunuh ayah kandungnya di rumah susun Dinas Kebersihan Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi masih menunggu hasil tes kejiwaan untuk mengetahui motif pelaku. Semi Roni Arta Martua Lumban Gaul. Pemuda ini diperiksa intensif aparat Polsek Cengkareng usai ditangkap lantaran membunuh ayah kandungnya Tumpak Lumban Gaul. Insiden berdarah ini terjadi di rumah korban di rumah susun Dinas Kebersihan Blok B Cengkareng, Jakarta Barat. Karena keterangannya selalu berubah, polisi belum bisa memastikan motif pelaku tega membunuh korban. Pelaku yang diduga depresi ini akan diperiksa kejiwaannya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 senjata tajam yang digunakan pelaku saat menganiaya ayah kandungnya hingga tewas. Mungkin kami menunggu visum karena ada tusukan. Ada 3 luka tusukan, 3 tusukan di perut, dada, dengan di leher ya. 3 tusukan. Untuk motif diduga sendiri, dengan senjata tajam. untuk motif sendiri sudah berapa saksi yang diperiksa? Untuk saksi dimintai keterangan 2 RT setempat yang bawa, namun belum jelas banget motifnya apa. Sekali lagi mau maaf, belum jelas banget karena kejiwaan dari anak ini terganggu nih. Jika nantinya dari hasil pemeriksaan pelaku tidak mengidap gangguan kejiwaan, proses hukum akan berlanjut. Dirinya dijerat pasal berlapis tentang penganiayaan dan pembunuhan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sebelumnya, Tumpak Lumban Gaul, 62 tahun tewas saat dibawa ke rumah sakit usai dianiaya anaknya. Korban terluka tusukan senjata tajam di leher dan dadanya. Sementara pelaku yang masih ada di lokasi langsung ditangkap warga. Karena pelaku terus berusaha memberontak, warga kemudian meminta bantuan aparat untuk menenangkan dan dibawa ke Polsek Cengkareng. Menurut warga rumah susun Dinas Kebersihan, korban dan pelaku terlibat cekcok mulut lantaran pelaku tidak mau membantu merawat ibunya yang sakit. Di Lampung Tengah, Lampung, seorang anak yang mengidap gangguan jiwa tega membunuh ayah kandungnya. Pelaku merasa akan disantet korban setelah permintaannya menikah ditolak. Namun sebulan kemudian, pemirsa, pelaku ditemukan tewas di sel tahanan. Seorang pemuda warga desa Sendang Rejo, Lampung Tengah, Lampung, tega membunuh ayah kandungnya dengan sadis. Pembunuhan terjadi karena pelaku merasakan disantet ayahnya setelah permintaan menikahnya tidak disetujui. Sebelum membunuh korban, pelaku mendatangi ayahnya yang sedang duduk di teras rumah. Pelaku bahkan sempat meminta maaf kepada ayahnya. Korban pun tidak curiga dengan gelagat baik sang anak. Tanpa menduga bahaya yang mengancam di hadapannya, korban tewas seketika akibat penganiayaan pelaku dengan senjata tajam. Usai membunuh orang tuanya, pelaku membawa bagian tubuh korban dalam karung dan berkeliling kampung menggunakan motor. Menurut tetangga dan keluarga korban, pelaku mengidap gangguan kejiwaan. Sebulan berada dalam sel tahanan Mapolsek Kalirejo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Kukuh Priyo Waskito ditemukan tewas. Pemuda 25 tahun tersebut diduga mengakhiri hidupnya dengan menggantungkan diri menggunakan pakaiannya. Bahwa tahanan si Tebuku, tahanan kita si Kuku ini sudah tergantung di pintu luar sel. Pintu luar sel yang arah menuju tempat penjemuran. Jenazah pelaku kemudian diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan di TPU setempat.
4 orang anak panti asuhan di Batam menjadi korban pelecehan dan pencabulan yang dilakukan anak pemilik panti asuhan. Realitas segera kembali.